kita sudah membahas tentang ancient vertebrata, jadi nenek moyang dari vertebrata. Kemudian karakteristik vertebrata juga ada anatomi dan morfologi. Jadi untuk minggu ini kita membahas mengenai adaptasi vertebrata. Nah, di adaptasi vertebrata ini sebenarnya di Al-Quran itu sudah ada pada Quran surat An-Nur 45, di mana di situ Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, di mana sebagian dia berjalan di atas 2 kaki, kemudian sebagian lainnya berjalan di atas 4 kaki. Itu, jadi semua sudah digambarkan di Al-Quran. Kemudian setelah membahas materi tentang hari ini, nanti akan ada diskusi. Jadi nanti silakan kalian membentuk kelompok. Nanti kita akan diskusi mengenai adaptasi morfologi ini. Nanti kalian saya beri waktu sekitar 5-10 menit untuk mendiskusikan jawaban yang saya berikan. Kemudian nanti ada 2 kelompok yang akan presentasi. Saya harap di situ kalian bisa saling berbagi pikiran, kemudian saling menghargai pendapat temannya. Misalkan nanti ada yang berbeda pendapat, tapi silahkan kalian diskusikan. Kemudian ada perwakilan salah satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke, selanjutnya saja mari kita saksikan video interaktif tentang materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah zoologi vertebrata. Kali ini kita akan membahas mengenai animal adaptation. Saya punya pertanyaan, apakah kalian itu pernah bertanya-tanya bagaimana caranya binatang itu bisa bertahan hidup di alam luar sana, seperti pada unta yang hidup di padang pasir, atau seperti beruang kutub yang hidup di daerah yang sangat dingin, bahkan pada kucing domestik atau kucing yang sering kita lihat di sekitar rumah. Tentunya mereka mempunyai berbagai macam cara untuk bertahan hidup. Begitu pula pada manusia. Ketika kita berkunjung ke padang pasir seperti ini, pasti kita memikirkan pakaian seperti apa yang akan kita gunakan, bahan apa yang membuat kita nyaman dalam kondisi seperti ini. Atau ketika kita mengunjungi daerah yang memiliki suhu yang sangat dingin atau musim bersalju, tentunya kita pun akan menyesuaikan dengan pakaian yang kita pakai, pakaian yang tebal, yang hangat, yang tidak akan membuat kita kedinginan. Jadi dari contoh seperti tadi, jawabannya adalah binatang maupun manusia memiliki cara-cara tertentu dalam beradaptasi yang membantu mereka untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu physical adaptation, dan yang kedua adalah behavioral adaptation atau adaptasi tingkah laku. Kemudian physical adaptation adalah struktur tubuh yang memungkinkan hewan menemukan dan mengkonsumsi makanan, mempertahankan diri, dan juga untuk bereproduksi. Contohnya, yang pertama yaitu pada kupu-kupu. Jadi ada peristiwa mimikri, yaitu terlihat seperti makhluk hidup lainnya. Contohnya itu pada Viceroy dan monarki kupu-kupu. Yang kedua, kamuflase terjadi pada bunglon. Jadi bunglon ini menggunakan warna di sekitarnya untuk berkamuflase. Yang ketiga, di sini kita melihat ada sigung. Sigung ini menggunakan chemical defense untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, chemical defense itu ada venom atau bisa kemudian ada tinta, juga ada semprotan bau seperti di sigung tadi. Oke, yang kedua adalah behavioral adaptation di sini atau adaptasi tingkah laku. Di sini kita melihat beruang sedang berhibernasi. Nah, behavioral adaptation itu apa? Jadi behavioral adaptasi itu memungkinkan hewan untuk menanggapi kebutuhan hidupnya. Kemudian, kalian jangan lupa bahwa behavioral adaptation itu adalah animal action atau kegiatan dari hewan itu sendiri, dan setiap organisme memiliki metode tertentu untuk beradaptasi.
Sedangkan physical adaptation atau adaptasi fisik itu biasanya berkaitan dengan struktur tubuh hewan itu sendiri. Oke, pada pelajaran kali ini kita sudah belajar tentang animal adaptation atau adaptasi pada hewan. Di sini tadi kita belajar dua adaptasi. Yang pertama adalah physical adaptation mengenai struktur tubuh hewan. Kemudian yang kedua adalah behavioral adaptation atau adaptasi tingkah laku. Oke, itu tadi materi untuk kali ini. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Saya mempunyai beberapa pertanyaan dan saya minta kalian untuk membuat kelompok. Jadi pertanyaan pertama dan kedua ini nanti silahkan kalian diskusikan masing-masing dengan kelompok kalian. Kalian tulis di kertas, kemudian nanti kita presentasikan di depan. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang terjadi jika pada zaman Mesozoikum dinosaurus tidak punah dikarenakan letusan gunung berapi? Pertanyaan kedua. Nah, jika kalian melihat gambar ini adalah gambar ayam. Pertanyaannya adalah, jadi ayam sebenarnya itu bisa terbang atau tidak? Kemudian kalian kemukakan jawaban kalian berdasarkan kalian menjawabnya tadi. Jadi bisa terbang atau tidak? Kalian jelaskan. Oke, itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat berdiskusi dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi tentang morfologi vertebrata. Jadi selanjutnya nanti kalian saya beri pertanyaan diskusi. Di sini ada 2 pertanyaan. Nanti silahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Di sini sudah terbagi kelompoknya ya kan. Nanti silahkan kalian tulis jawaban ada di belakang sini. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada kelompok yang presentasikan. Jika ada sanggahan silahkan kalian sanggah, kemudian berikan alasan kenapa kalian tidak setuju dengan pernyataan teman kalian. Oke, saya kasih waktu 10 menit saja ya, cukup ya. Oke, semuanya silahkan. Ini saya bagikan. Oke, mungkin bisa salah satu ambil ini lembar diskusinya. Yuk, siap aja. Ini ada 2 kelompok kalau gitu, 2-2. Yuk. Yuk. Diambil, minta tolong dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Oke, diskusinya saya kira 10 menit sudah selesaikan. Langsung saja kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan jawabannya. Oke, yang nomor 1 bisa, karena pada zaman dahulu dinosaurus dan nenek moyang itu vertebrata hidupnya berdampingan. Terus sumber makanannya berbeda, jadi tidak menimbulkan kompetisi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya
mepresentasikan hasil diskusi untuk pertanyaan nomor 2. Silakan. Untuk nomor 2, apakah ayam itu bisa terbang atau tidak? Ayam bisa terbang, namun tidak lama dan tidak terlalu jauh. Mengapa demikian? Karena memang masa tubuh ayam yang berat dan tidak ideal untuk terbang jauh seperti unggas-unggas lainnya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Belum ada. Ya, dari kelompok ini. Jadi memang betul ya. Jadi ketika di pertanyaan nomor 1 di sini ada tentang ketika tidak terjadi letusan gunung berapi, apakah tetap akan muncul anggota vertebrata seperti sekarang ini. Jadi semuanya nanti akan tetap muncul karena di pelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa jika pada saat itu dinosaurus dan vertebrata lainnya itu hidup berdampingan. Jadi meskipun hidup berdampingan, mereka tidak mengganggu ekosistem satu sama lain. Karena apa? Karena sumber makanannya berbeda. Jadi vertebrata pada saat itu memakan tumbuh-tumbuhan, sedangkan pada si dinosaurus ini dia memakan lebih ke hewan, jadi lebih ke karnivora. Jadi meskipun mereka hidup berdampingan, nanti tidak akan saling bersinggungan. Karena apa? Makanannya, sumber makanannya berbeda. Seperti itu. Jadi kemungkinan misalkan sampai sekarang pun masih ada, bisa jadi nanti sumber makanannya juga berbeda. Untuk yang kedua, jadi ayam itu bisa terbang tidak sih? Jadi ayam itu kan termasuk unggas. Ayam itu memang bisa terbang. Hanya saja dia terbangnya tidak lama. Karena apa? Karena struktur tubuhnya itu memang tidak ideal untuk dia terbang lama-lama. Kalau kalian bandingkan dengan burung dara itu ramping. Kemarin kita sudah belajar membuat tengkorak kerangka dari ayam dan burung dara. Kalian perhatikan pada ayam itu dia kerangkanya gemuk besar, sedangkan pada burung dara itu dia langsing kecil gitu. Jadi dari masa tubuhnya pun ayam itu besar dan bentuk tubuhnya pun besar dibandingkan dengan yang burung dara. Jadi seperti itu ya. Jadi betul sekali tadi pendapat kalian. Oke semuanya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.